أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa ayat 24. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Ma min abdin illa walahu baitani, baitun fil jannati wa baitun fin nari. Fa ammal mu'minu
fayabni baitahu fil jannati wa yahdimu baitahu fin nari wa ammal kafiru fayahdimu baitahu fil jannati wa yabni baitahu fin nari. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Tidak ada seorang hamba kecuali baginya dua buah rumah. Yang satu berada di surga, satunya lagi berada di dalam neraka. Orang mukmin membangun rumahnya di surga dan merobohkan rumah yang ada dalam neraka. Sedang orang kafir membangun rumahnya di neraka dan merobohkan rumah yang ada di dalam surga. Faman ajaba iblisa dhahaba anhud dinu. Barang siapa memenuhi panggilan iblis, maka hilanglah agamanya. Nanti bisa dilihat di surat 58 namanya Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Pengikut iblis. Waman ajaban nafsa dhahaba anhu ruhu. Barang siapa memenuhi panggilan nafsu, hilanglah jiwanya yang suci. Bisa dilihat di surat An-Nazi'at ayatnya 37 sampai 39. Orang yang melampaui batas, yang mengikuti hawa nafsu, solusinya ada di surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Menahan nafsu, menundukkan nafsu agar nafsunya menjadi nafsul mutmainnah. Diharapkan nanti kembali kepada Allah dalam keadaan damai. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Waman ajabal hawa dhahaba anhul aqlu. Barang siapa memenuhi panggilan kehendak nafsu, hilanglah akalnya. Waman ajabad dunya dhahabat anhul akhiratu. Barang siapa yang memenuhi panggilan dunia, hilanglah akhirat darinya. Makanya cintailah akhirat, cintailah dunia dengan iman dan takwa. Nanti bisa dilihat di surat Al-Qasas, suratnya ke-28 ayatnya 77. Jadi marilah kita pergunakan dunia ini untuk mazra'atul akhirah, sebagai wahana, sebagai wasilah untuk membangun rumah kita di akhirat nanti dengan prestasi iman, takwa, amal soleh, dan selalu berwasiat dalam kebenaran dan selalu berwasiat dalam kesabaran, seperti di surat Al-Asr surat ke-103 ayat 1 sampai ayat 3. Waman ajabal a'do'a dahabat anhul jannatu. Barang siapa memenuhi panggilan anggota badannya, maka hilanglah surga darinya. Anggota badan kita, fisik, akal, nafsu, hati, disingkat dengan fangki, itu apabila bertentangan dengan wahyu, firman suci, bertentangan dengan as-sunnah, maka pasti anggota badan kita ini akan cinta berbuat maksiat. Misalnya di surat Az-Zukhruf ayatnya 36 sampai 37, mereka menjadi teman karibnya setan sehingga
memandang perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang indah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk namanya nikah, ya, untuk membangun kehidupan ini dengan Islami. Tujuannya supaya manusia ini bermartabat. Ayat-ayat cinta ada di surat Ar-Rum, suratnya nomor 30, ayatnya 21 sampai 60. Wa man ajaballaha ta'ala dahabat anhu sayyi'atu wa nala jami'al khairati. Barang siapa yang memenuhi panggilan Allah, maka hilanglah kejelekan-kejelekannya dan dia akan memperoleh seluruh kebaikan. Nanti bisa dilihat di surat ke-8 namanya Al-Anfal, mulai dari ayat 24 sampai 29. Nabi SAW bersabda lagi, la yadkhulul jannata ahadun illa ro'a maq'adahu minan nari lau asa'a liyazdada syukron wala yadkhulun nara ahadun illa ro'a maq'adahu minal jannati lau ahsana liyakuna alaihi hasrotan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, tidaklah seseorang masuk surga kecuali dia melihat dulu tempatnya di neraka. Apabila dia telah memandangnya jelek, dia bersyukur, dan tidaklah seorang masuk ke dalam surga kecuali dia melihat dulu surga. Apabila dia telah memandang bahwa surga itu baik, ia bertambah penyesalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Mereka orang-orang yang beriman takwa, yang mendapatkan kasih sayangnya Allah, yang akan dimasukkan surga bersama-sama keluarga besarnya. Surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Sedangkan Al-Baqarah ayat 6 sampai 20, orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, yang mereka mati sebelum tobat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Surat 39 ayatnya 71 sampai ayat 72. Surat 39 itu namanya surat Az-Zumar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru Ndriyorjo untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran ini dengan 5M. Apakah 5M itu? 5M adalah mencintai Al-Quran dengan senantiasa membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isinya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa beristiqomah di dalam haqqo tilawati, haqqo tuqoti, dan haqqo jihadi. Marilah kita bersama-sama senantiasa berjihad fisabilillah.
Termasuk makna jihad adalah menundukkan nafsu-nafsu jahat kita. Marilah kita tundukkan, marilah kita pergunakan nafsu ini untuk hal-hal yang baik, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pasangan suami dan istri agar kita ini saling berkasih sayang, ya, istilahnya keluarga besar yang sakinah, mawaddah, warohmah. Mudah-mudahan keluarga kita, suami istri dan anak-anak kita yang sudah nikah, mudah-mudahan diberikan Allah sakinah, mawaddah, warohmah. Yang belum, mudah-mudahan Allah menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga nanti pada saatnya menjadi pasangan keluarga yang harmonis dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 24. Kata al-musona di dalam Al-Quran mempunyai 4 pengertian. 1. Perempuan yang bersuami, itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Apabila mereka telah bersuami, surat An-Nisa ayat 25, nanti bisa dilihat. Yang kedua, perempuan yang merdeka, seperti yang tercantum dalam firman Allah, wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minati. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Surat An-Nisa ayat 25. 3. Perempuan yang terpelihara akhlaknya. Allah berfirman, muhsonatin ghaira musafihati wala muttakhidati akhdan. Perempuan yang memelihara diri, bukan pezina. Surat An-Nisa ayat 25. Yang keempat, perempuan muslimah. Dengan demikian dibolehkan seorang muslim menikahi seorang perempuan tawanan perang yang sudah menjadi budaknya, walaupun itu masih bersuami, karena hubungan perkawinannya dengan suaminya yang dahulu sudah putus, sebab dia ditawan tanpa suaminya dan suaminya berada di daerah musuh, dengan syarat perempuan itu sudah haid 1 kali untuk membuktikan kekosongan rahimnya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa suaminya tidak ikut tertawan bersama dia. Jika ditawan bersama-sama perempuan itu, maka tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Lihat di surat An-Nisa ayat 3. Jadi marilah kita belajar, ya, agama Islam ini di dalam Al-Qur'anul Karim yang jumlahnya ada 114 surat, 6.236 ayat. Mari kita pelajari kisah-kisah umat-umat pada zaman dahulu, sehingga marilah apabila ada kebaikannya kita ambil, apabila ada keburukannya mari kita hindari. Jadi ini semuanya dalam rangka untuk menjadikan kehidupan kita ini yang baik menjadi lebih baik, yang belum baik menjadi baik. Amin ya rabbal alamin.
Dihalalkan bagi kaum muslimin mencari perempuan dengan harta mereka untuk dinikahi, dengan maksud mendirikan rumah tangga yang bahagia, yang tadi namanya sakinah, mawaddah, warohmah, surat Ar-Rum ayat 21, dan juga surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 70 nanti. Ini pasangan-pasangan yang berbahagia, hidupnya dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nanti bisa kumpul bersama-sama keluarga, suami, istri, dan anak cucu ada di dalam surga. Surat 52 ayatnya 17 sampai 28. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Memelihara keturunan yang baru dan bukan untuk berzina, maka kepada istri-istri yang telah kamu campuri itu, berikanlah kepada mereka maharnya yang sempurna sebagai suatu kewajiban dengan niat menjaga kehormatan dan sekali-kali tidak berniat untuk membuat perzinaan. Nanti bisa dilihat di suratnya kelima, ayatnya ayat 5 ya. Jadi itu harus diingat-ingat, hindari yang namanya perzinaan, karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar ya. Mas kawin yang diberikan bukanlah semata-mata imbalan dari laki-laki atau kerelaan perempuan untuk menjadi istrinya, tetapi juga sebagai tanda cinta dan keikhlasannya. Jadi semuanya diniati, namanya pernikahan itu untuk mencari ridhonya Allah, untuk beribadah, dan untuk menciptakan keluarga besar yang akan menjadi hambanya Allah dan pemimpin-pemimpin yang baik nantinya, supaya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ini banyak dan termasuk orang-orang yang baik. Ini dicintai, disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Oleh karena itu dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 4, jadi suratnya keempat, ayatnya juga 4, disebutkan mahar itu sebagai suatu pemberian. Bila terjadi perbedaan antara jumlah mahar yang dijanjikan dengan yang diberikan, maka tidak mengapa bila pihak istri merelakan sebagian mahar itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui niat baik yang terkandung dalam hati masing-masing. Maka berikanlah mahar mereka yang telah disepakati itu dengan sukarela. Jadi antara suami, istri, pasangan temanten berdua ini jadi harus bermusyawarah. Nanti maharnya itu ini berapa. Kalau sudah rela, mereka sepakat, kemudian ditetapkan, kemudian dilaksanakan pada waktu ijab qabul itu, begitu. Mahar wajib dibayar sebelum akad nikah atau sebelum bercampur. Bahkan menurut mazhab Hanafi, wajib dibayar asal mereka berdua telah berkholwat atau mengasingkan diri dalam suatu tempat yang tertutup. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk menetapkan hukum nikah mut'ah. Nah, ini ada istilah-istilah yang perlu kita pahami. Jangan sampai umat Islam itu nggak tahu. Lihat perkembangan zaman-zaman sekarang dan zaman-zaman dahulu ya di bumi ini, makanya kita harus selalu membaca firman-firman suci dan juga membaca keadaan-keadaan yang terjadi di alam semesta ini, yaitu menikahi seorang perempuan dengan batas waktu tertentu seperti sehari, seminggu, sebulan atau lebih, yang tujuannya untuk bersenang-senang. Lah ini lihat
ya, fenomena yang terjadi di bumi ini ada yang begitu. Makanya kita harus berhati-hati. Pada permulaan Islam diperbolehkan atau diberi kelonggaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, untuk melakukannya. Beliau mula-mula memberi kelonggaran kepada sahabat-sahabatnya yang pergi berperang di jalan Allah untuk nikah dengan batas waktu tertentu. Wah, ini sejarahnya, ya. Tapi kalau ini nanti sudah tidak boleh, ya, tidak berlaku lagi. Jangan sampai hal-hal yang sudah dilarang malah dibuka lagi. Ini namanya nanti merusak, ya, merusak tatanan umat Islam, syariat Islam. Jangan sampai dikotori, nanti bisa bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya, juga agama Islam. Makanya harus banyak-banyak membaca. Karena dikhawatirkan mereka jatuh ke dalam perzinaan. Bagaimana nasibnya orang yang perang, yang lama sekali, yang gak bertemu dengan istrinya. Nah, ini sejarahnya seperti itu. Maka beruntunglah kalau kita ini, ya, punya mata pencaharian, pekerjaan, berada di negeri sendiri, dan kita bisa bertemu dengan istri, suami istri. Ini adalah karunia yang amat besar. Kita punya teman-teman kerja yang soleh solihah, ini adalah karunia dari Allah. Kita punya anak solih solihah, punya tetangga yang solih solihah, ini adalah karunia yang harus kita syukuri. Sebab telah berpisah sekian lama dengan keluarganya. Kelonggaran itu termasuk mengerjakan yang lebih ringan madorotnya di antara dua kemadorotan. Kemudian nikah mut'ah itu diharamkan. Nah, ini harus perhatian, harus diperhatikan. Jangan sampai sudah diharamkan, sudah dilarang, malah tanya lagi. Enggak bahaya tak? Lah, ini namanya pertanyaan yang lucu yang muncul sekarang ini, ya, kamu nanya lah. Itu hati-hati. Kalau memang tidak tahu, ya nanya boleh, tapi kalau sudah tahu kemudian diberitahu, ya jangan nanya lagi. Nanti bisa membuat agama ini sebuah permainan, ya. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang menjelaskan haramnya nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Nah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pun pernah menyinggung soal haramnya nikah mut'ah ini pada pidatonya di atas mimbar, dan tidak ada seorang sahabat pun yang membantahnya. Jadi sampai sekarang kita umat Islam hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan di bumi ini. Jadi agama Islam itu sudah sempurna, ya, dengan Al-Qur'anul Karim, ya, dengan As-Sunnah, dengan sumber-sumber hukum-hukum, ya, para sahabat-sahabat yang soleh, para tabi'in yang soleh, para habaib, para kiai, para ustadz umat Islam, semua ini akidahnya sama. Jadi jangan sampai kita ini membuat aturan-aturan sendiri. Ingat, ya, di dalam Al-Quran itu ada namanya asimki, ya. Makanya kita dengan ngaji ini mudah-mudahan, ya, Allah kokohkan akidah kita, Allah kokohkan syariah kita, Allah kokohkan ibadah kita, Allah kokohkan muamalah kita, dan kita harus banyak membaca kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang baik kita ikuti, yang jelek kita hindari, karena itu Allah ciptakan untuk bahan ujian kita. Jadi ujian kita itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita jauhi. Terakhir, Islam, ya, dengan Al-Quran ini dan sumber-sumber hukum Islam, ya, terutama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini merupakan ilmu-ilmu yang luar biasa. Lihat di surat At-Taubah ayat 127.
kita harus senantiasa bertafaqoh fiddin. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita di derajat yang mulia, selamat dunia akhirat dan berakhlakul karimah. Surat 58 ayat 11 21 sampai 22. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berilah kejayaan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Berikan kepada kami semua panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami senantiasa untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami dan sahabat-sahabat guru di bumi yang wafat dalam keadaan beriman, siswa-siswi kami, dan juga presiden, menteri, dan seluruh pahlawan dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.